Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Aulia Cinta Asyura. Saya utusan dari PCA Dumling. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang dakwah Islam di zaman modern. Pada belum tahu kan? Mari kita cari tahu. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, sehingga Islam harus disebarluaskan kepada umat manusia. Jika kita memiliki sebuah ilmu, jangan hanya diamalkan untuk kehidupan sendiri, tetapi harus disampaikan kepada orang lain. Sebagai muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk melaksanakan dakwah walaupun hanya satu ayat. Apalagi di era globalisasi yang serba berkecukupan saat ini. Banyak strategi, metode, dan media yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan dakwah. Hadirnya media-media baru seperti surat kabar, majalah, sosial media, jurnal, film, televisi, radio, lukisan, iklan, lagu, dan sebagainya mempercepat penyebaran aktivitas dan materi dakwah. Berbeda ketika pada zaman Rasulullah dan sahabat. Media dakwah sangat terbatas, hanya berkisar pada dakwah qauliyah bi al-lisan dan dakwah fi'liyah bi al-uswan, ditambah dengan media penggunaan surat. Namun, ada pula yang masih menggunakan metode ceramah. Misalnya, di lingkungan pesantren, para santri-santri dibekali public speaking dalam kegiatan muhadharah dengan materi-materi yang diperoleh dari ustadz. Hal tersebut dimaksudkan untuk melatih keterampilan berbicara di masyarakat dengan menyampaikan gagasan-gagasan tentang agama. Dan apakah itu dakwah? Mari kita cari. Dakwah secara bahasa adalah memanggil, mengundang, ajakan, himbauan, dan hidangan. Agama Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang disebarkan melalui ajakan kebaikan. Nabi Muhammad SAW di awal-awal masa kenabian di Mekah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun, setelah Islam semakin kuat, maka Allah mewajibkan dakwah secara terang-terangan. Perintah dakwah ini Allah sampaikan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Selain Quran Surah An-Nahl ayat 125, ayat yang menjelaskan tentang berdakwah antara lain adalah Surah Al-Imran ayat 104, Surah Yusuf ayat 108, Surah Al-Qasas ayat 87, dan Surah Fusilat ayat 33. Berikut Surah Al-Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang berarti, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berikut surah Al-Yusuf ayat 108. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Yang berarti, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Allah menjelaskan bahwa kebanyakan manusia berpaling dan tetap enggan menerima kebenaran tentang keesaannya. Berikut adalah surah Al-Qasas ayat 87.
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. Yang berarti, dan jangan sampai mereka menghalangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik. Berikut adalah surah Al-Fussilat ayat 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Yang berarti, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Di zaman sekarang ini, maka tidak ada dakwah selain dengan cara terang-terangan. Adapun media penyampaiannya, maka kita sesuaikan dengan era digital saat ini. Berikut ini beberapa kelebihan dakwah melalui media sosial. Adalah sebagai berikut. Dakwah dapat tersampaikan ke segala kalangan dan usia. Dakwah tidak lagi membutuhkan biaya yang mahal. Setiap orang dapat menyampaikannya. Walaupun hanya satu ayat, dakwah mudah untuk diulang-ulang sehingga mudah dipahami. Dakwah menjadi lebih interaktif karena dapat langsung tanya jawab dengan jamaah. Adapun media saat ini yang biasa digunakan seperti Facebook fanpage, kelebihannya dapat membuat banyak karakter, Instagram, YouTube, grup WhatsApp, dan lainnya. Aplikasi suara seperti SoundCloud, podcast, dan lainnya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.